warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita bertemu pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan untuk kesekian kalinya kesempatan bisa sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita mencoba untuk mengisi waktu sampai isya dengan mengkaji suatu permasalahan yang sangat penting dalam Islam, yang mana kita kaji masalah ini setiap Kamis kedua dan di Kamis yang keempat, yaitu masalah tazkiyatun nufus, masalah pembersihan hati. Bagaimana kita bisa memiliki niat yang benar, niat yang tulus, niat yang ikhlas, dapat bersabar, dapat selalu berbaik sangka kepada Allah dan seterusnya. Hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita tentang bab ikhlas yang sudah berkali-kali kita bahas. Mudah-mudahan bapak-bapak yang mendengarkan kajian ini tidak jenuh dan bosan, karena lagi-lagi dibahas masalah ikhlas, karena memang inilah yang paling sulit dalam Islam. Jadi jangan kita terburu-buru untuk bersegera mempelajari bab-bab yang lain yang tercantum dalam kitab Bahrul Raqaiq wa fi Zuhdi, Bahrul Raqaiq fi Zuhdi wal Raqaiq, yaitu tentang tazkiyatun nufus, ya. Jadi Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama yang besar yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, mengatakan ta'allamu an-niyyah fa innaha asyaddu minal amal. Ulama besar saja mengatakan kalimat seperti ini, pelajarilah niat, karena niat itu lebih berat dibandingkan amal. Orang yang beramal bisa jadi banyak, tetapi ketahuilah niat lebih berat dibandingkan amal. Seperti tadi kita sholat maghrib, kita bisa berdiri, ruku dan sujud. Banyak orang yang bisa sholat penuh di masjid, alhamdulillah, ikhwan maupun akhwat. Tetapi masalah niat, siapa di antara kita yang ikhlas, yang tulus, yang betul-betul karena Allah? Nah, inilah yang sulit. Makanya ta'allamu an-niyyah, kata Imam Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah masalah niat ini, karena ini lebih berat dibandingkan amal seseorang. Kita lihat yang pertama, firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Qaf, di surah ke-50 ayat yang ke-16, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman bahwa kami telah menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia. Dan yang menciptakan manusia bukanlah malaikat. Allah menggunakan kalimat kami. Walaqad khalaqnal insan. Allah mengatakan kami menciptakan manusia. Apakah kami ini Allah dan malaikat? Tentunya tidak. Apakah Allah beserta makhluknya? Tidak. Tapi tetap Allah menggunakan kalimat kami. Dan kalimat kami ini berarti Allah sendiri, bukan yang lain. Allah terkadang memakai kalimat aku, terkadang memakai kalimat kami, tapi maknanya sama, yaitu Allah itu sendiri. Di sini tidak ada penyertaan makhluk. Kamilah yang telah menciptakan manusia, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui, sekali lagi Allah punya mengatakan kami, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Wa nahnu, kalimat kami yang ketiga, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya sendiri.
Allah jelaskan di sini maksudnya adalah Allah telah menciptakan manusia dan menginformasikan kepada manusia bahwa Allah lah yang mengetahui secara pasti tentang bisikan yang ada di dalam hati manusia. Bisikannya, niatnya yang ada di hati, bisikan yang ada di hati, itulah sesuatu yang harus kita pahami. Jangan sampai bisikan tersebut, niat tersebut, tujuan tersebut dan keinginan tersebut ditujukan untuk kepada selain Allah. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Untuk menjelaskan bahwa Allah mengetahui isi hati kita, mengetahui bisikan-bisikan hati kita. Apakah ingin riya, apakah ingin ujub, apakah ingin sum'ah. Sum'ah itu artinya memperdengarkan amal soleh kita kepada orang lain. Riya itu artinya mempertontonkan, memperlihatkan, memamerkan amal kita ke orang lain. Allah semua tahu isi niat kita, apa yang kita niatkan. Makanya Allah sampai-sampai mengucapkan kembali, pada sekali saja sudah cukup bagi kita untuk memahami bahwa ketika Allah mengatakan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, tapi Allah tekankan lagi dengan perkataan dan kami lebih dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya, kepada manusia itu dibandingkan urat lehernya sendiri. Subhanallah, sesuatu yang harus kita pahami bersama. Niat yang ikhlas lebih berat dibandingkan amal yang kita lakukan. Amal apapun, salat, puasa, zakat, haji, apa saja, semuanya tidaklah lebih berat dibandingkan niat. Untuk mengikhlaskan betul-betul murni, sekedar ikhlas barangkali banyak yang bisa, tapi yang betul-betul murni, yang betul-betul diakui oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itulah yang berat. Tetapi kalau Allah memberikan pertolongan kepada kita, maka menjadi mudah semuanya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhanmu, Rabbmu mengetahui apa yang ada pada jiwamu. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah mengetahui apa yang ada di isi hati kita. Jika kamu termasuk orang yang baik, orang yang benar, memang ada niat, tekad dan semangat untuk memperbaiki hati, menjadi orang yang betul-betul tulus dan ikhlas karena Allah, fa innahu kalil awabina ghafura, maka Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Allah akan ampuni orang yang bertaubat karena memang dia ada niat dan tekad dan semangat yang benar. Kemarin saya ditanya di tempat pengajian yang lain, Pak Ustadz, kalau seandainya orang yang matanya buta, telinganya tuli, dia pun tidak bisa berbicara karena bisu, apakah dia masih bisa terkena penyakit riya? Coba Bapak pikirkan, orang yang matanya buta, telinganya tuli, dia pun bisu, 3 cacat yang dia miliki, na'udzubillah min dzalik, apakah masih terkena penyakit riya, yaitu ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terkenal? Bagaimana Pak? Ada kemungkinan nggak atau nggak mungkin? Mata buta, telinga nggak dengar, tuli total, mulut nggak bisa ngomong, bisu, lalu apa yang mau dia banggakan? Ketika orang memujinya, dia nggak dengar. Ketika dia terkenal di muka bumi, dia pun nggak tahu. Tapi bisa nggak dia terkena penyakit riya? Hah? Meskipun saya katakan orang itu buta, tuli dan bisu, tetap dia bisa memiliki terkena penyakit riya dan tidak ikhlas. Kenapa? Karena masalah niat itu adanya di hati. Selama hatinya berfungsi, akalnya berfungsi, maka bisa jadi terkena bisikan syaitan, dan syaitan akan mengganggunya sehingga niatnya bukan karena Allah. Meskipun dia tidak tahu bahwa orang memujinya karena nggak melihat, nggak mendengar, nggak bisa berbicara, dia tidak bisa tahu. Terkenal setinggi apapun, tersohor di mana-mana, dia tidak tahu.
tetapi bisa jadi ada lintasan bisikan hatinya memang ingin sesuatu yang ditujukan bukan untuk Allah. Berarti orang yang buta sekalipun dan dia sekaligus tuli dan bisu masih bisa terkena penyakit riya, apalagi kita. Kenapa? Karena setiap manusia diberikan 3 potensi. Secara umum semua manusia akan diberikan, baik yang cacat atau tidak. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, di surah An-Nahl surah 16 ayat ke-78. Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari rahim perut ibumu dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita semua lahir dalam keadaan bodoh, kita semua lahir dalam keadaan tidak berilmu. Tetapi setelah itu kita belajar, dan belajar. Akhirnya kita berilmu, sehingga berbedalah di antara kita masing-masing. Tetapi prinsipnya sama. Kata Allah, Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun. Allah lanjutkan ayat berikutnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Tidak mengetahui, tidak berilmu, tapi Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah ini Allah sebutkan 3 sekaligus. Allah jadikan bagimu setelah keluar dari perut ibumu, Allah berikan kepada kamu 3 potensi, 3 nikmat yang luar biasa: pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, ketika penglihatan tidak berfungsi, pendengaran tidak berfungsi, tapi hati nurani berfungsi. Ketika hati nurani berfungsi, maka akal pun akan berfungsi. Ketika hati nurani tidak berfungsi, maka akal pun tidak akan berfungsi. Hati nurani yang benar. Nah, ketika tadi kasusnya orang itu buta, tuli, dan bisu, apakah masih bisa terkena penyakit riya? Bisa, karena dia punya hati nurani. Dan hati nurani itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan diminta pertanggungjawaban mata kita, telinga kita, anggota badan kita, bahkan hati nurani kita pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga ketika orang itu buta, tetap hati nuraninya berfungsi dan akan diminta pertanggungjawaban. Ketika dia riya, dia sombong, dia hasad, suuzon, buruk sangka kepada Allah, tetap hatinya akan ditimbang. Mana amal hatinya yang benar, mana amalan hati yang sifatnya dosa. Makanya Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di surah Al-Isra surah 17 ayat ke-36. Surah 17 ayat 36 Allah berfirman, jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Jangan mau ikut. Kalau kita nggak punya ilmu, jangan ngikut sesuatu. Berilmu dulu, baru beramal. Berilmu dulu, baru berkata, berucap, supaya tidak salah, tidak ada dosa di situ. Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Lanjutannya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban. Ketika seseorang yang buta matanya, ada nggak dosa? Dosa mata? Hah? Buta matanya ada dosa mata nggak? Tidak ada. Ketika tuli, pendengaran tidak berfungsi, pendengaran, ada dosa di telinga? Tidak ada, karena betul-betul tuli. Tetapi yang satu ini, nah inilah bagi orang tadi yang dia buta, tuli, dan bisu, tapi hati nuraninya masih berfungsi. Kata Allah bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Hati kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Apakah hati ini ikhlas? Karena niat itu adanya di hati. Apakah hati itu tulus? Apakah hati itu ada riya, ujub, sum'ah, dan lain-lain?
Jadi jawabannya adalah ternyata hati pun memiliki amalan yang bisa mengantarkan ganjaran dari Allah, dan di hati pun juga ada amalan yang bisa mengantarkan dosa dan murka dari Allah. Lihat orang munafik. Orang itu dikatakan munafik kenapa? Apakah pada jasadnya? Apakah pada lisannya? Allah jelaskan orang munafik itu adalah pada hatinya. Allah bongkar isi hati orang-orang munafik di zaman Nabi. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, hatinya dia sembunyikan di hadapan manusia seolah-olah orang beriman. Wa la yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan hatinya dari Allah, karena wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi masalah ikhlas ini masalah yang luar biasa. Kita contoh ya sekarang. Contoh seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dituturkan oleh sahabat karibnya, yaitu Imam Yahya bin Abi Ma'in. Imam Yahya bin Abi Ma'in menceritakan bahwa aku berteman, bergaul dengan Ahmad bin Hanbal selama 50 tahun, dan aku tidak pernah sekalipun mendengarkan beliau menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Imam, Pak, Imam Sunnah, hafal Quran dan 30 juz dan hafal 1 juta hadis. Seorang yang menjadi ulama besar. Dan ada seorang sahabatnya bernama Yahya bin Abi Ma'in mengatakan bahwa 50 tahun aku bergaul dengan Imam Ahmad bin Hanbal. 50 tahun, tapi aku tidak pernah mendengar sekalipun beliau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Kenapa? Karena beliau ingin menyembunyikan kebaikan tersebut supaya bisa ikhlas. Kalau kita kan tidak ya. Ada kebaikan sedikit aja disebarkan supaya orang tahu siapa saya. Tahu nggak antum? Antum belum tahu siapa saya. Saya jelaskan begini, ceritakan semua kebaikan kita. Itu berarti kita belum ikhlas. Pasti itu demi Allah. Seseorang yang menceritakan berbagai macam kebaikannya, kebaikan dari sifatnya, ibadah, atau yang dia bantu orang lain, apa saja, berarti dia belum ikhlas. 50 tahun bergaul, sahabat karib, sama-sama menjadi imam. Imam Ahmad bin Hanbal imam, Imam Yahya juga imam. Tapi kata beliau, 50 tahun aku tidak pernah mendengarkan Imam Ahmad menceritakan tentang kebaikannya. Masya Allah. Ini orang yang ikhlas. Termasuk yang kedua, Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Beliau setiap hari menulis, berkarya, malam jarang tidur, berkarya, menulis. Diharapkan tulisan ini bermanfaat buat umat, bisa dibaca dan berpahala, pahalanya mengalir ketika beliau sudah meninggal dunia. Dia mengumpulkan cara bagaimana caranya agar ketika beliau sudah meninggal dunia, pahala terus bisa mengalir. Oh, barangkali bisa menulis. Dia menulis berbagai macam ilmu, karya-karyanya banyak, Al-Imam Al-Mawardi. Tapi setelah selesai menulis karyanya, bukunya sudah selesai, ya, buku yang luar biasa, ternyata beliau pun takut akan riya. Allahu Akbar. Setelah selesai tulisannya yang beliau habiskan begitu banyak waktu, malam tidak tidur, waktu, tenaga, harta, capek, lelahnya, tapi begitu selesai takut kalau tidak ikhlas, takut riya dalam perbuatannya itu. Maka dia berpesan kepada seseorang, kalau aku mengalami sakaratul maut dan ternyata aku menggenggam tanganmu, itu berarti pertanda bahwa Allah tidak ikhlas dengan karya yang aku tulis. Tetapi kalau ketika sakaratul maut ternyata aku membentangkan tanganku, pertanda insya Allah berarti Allah menerima amalku, berarti ikhlas, dan engkau silahkan menyebarkan karya yang aku telah tulis. Dia berpesan kepada seseorang
Sekian lama, kalau ternyata betul-betul aku bisa menggenggam tanganmu ketika meninggal dunia, aku dalam kondisi menggenggam tanganmu, maka ambil semua karyaku dan lemparkan ke sungai Dajlah di malam hari. Lemparkan ke sungai. Semua hasil tulisannya bertahun-tahun, malam tidak tidur, takut riya. Ini imam. Dan lemparkan ke sungai Dajlah di malam hari ketika orang tidak ada yang mengetahui. Sekali lagi, kalau seandainya aku menggenggam tanganmu. Tetapi kalau Allah izinkan, aku meminta kepada Allah, kalau engkau ya Allah menjadikan ini amal yang ikhlas, dan aku bisa membentangkan tanganku ketika saat Malaikatul Maut mencabut nyawaku, berarti tunjukkanlah bahwa pertanda niatku ikhlas sehingga amalku diterima. Dia berpesan kepada seseorang. Ternyata subhanallah, ketika beliau meninggal dunia, saat akan meninggal dunia, orang itu mengatakan, menceritakan bahwa ternyata beliau tidak menggenggam tanganku, tetapi beliau membentangkan tangannya seperti ini. Kemudian beliau meninggal dunia. Itu pertanda doanya diterima dan berarti dianggap ikhlas oleh Allah. Memang sebelumnya beliau sudah minta, jika engkau menganggap bahwa karyaku ini merupakan karya yang ikhlas, maka berikan kekuatan kepadaku untuk membentangkan tanganku, agar aku tahu bahwa aku ikhlas, agar aku tahu engkau menerima amalku, dan agar orang yang tadi dia berikan pesan wasiat itu tahu bahwa memang betul Imam Al-Mawardi sudah menulis ini dengan kondisi yang insya Allah ikhlas. Apa yang terjadi? Betul-betul beliau meninggal dalam kondisi membentangkan tangannya, sehingga orang yang diberikan pesan tadi wasiat mengetahui, kalau begitu aku boleh menyebarkan karya ini ke manusia sehingga bisa diperbanyak dan dibaca oleh mereka. Masya Allah. Kalau kita baca kisah para ulama-ulama terdahulu, malu kita, nggak ada apa-apanya, sekecil pun. Alangkah kita zaman sekarang ini banyak sekali keinginannya untuk dunia, amal ibadah untuk dunia, dakwah pun untuk dunia, apapun kebaikan-kebaikan pamrih, ingin diberikan sesuatu oleh manusia. Tapi para ulama kita terdahulu luar biasa, mereka menjaga hatinya, menjaga keikhlasannya. Coba antum bayangkan, bertahun-tahun tidak tidur, di malam hari berjaga dalam rangka menyelesaikan suatu karya tulisan yang insya Allah bermanfaat untuk manusia. Diharapkan dia meninggal dunia, manusia bisa baca, berpahala, pahala mengalir. Tapi tiba-tiba sudah jadi takut, timbul rasa takut kepada Allah kalau amal itu ada sedikit riya di hatinya. Pernah seperti itu, Pak? Pernah nggak kita merasakan seperti itu? Takut riya setelah banyak beramal, memberikan bantuan pada orang lain, mempersembahkan ibadah kepada Allah bertahun-tahun, lalu timbul rasa takut kalau amal itu tidak ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang sangat takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang mengatakan bahwa dia sudah ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Saya sudah ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Kenapa? Karena yang mengetahui hakikat dia ikhlas adalah Allah, bukan dirinya sendiri yang mengatakan. Yang menilai hakikatnya adalah Allah, meskipun dia mengatakan saya sudah ikhlas. Ya, kata Anda, terima kasih, saya mendengarkan dengan telinga saya. Mudah-mudahan Allah pun mengatakan seperti itu. Yang mengatakan sudah ikhlas, kata lisan seseorang, hakikatnya yang menilai bukanlah kita tapi Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam tadi Ahmad bin Hanbal begitu lamanya, selama 50 tahun tidak pernah menceritakan amal solehnya pada orang lain. Al-Imam Al-Mawardi juga seperti itu, dan para ulama-ulama yang lain, mereka sangat takut. Bahkan Nabi SAW diperintah untuk bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hanya mengharapkan wajah Allah. Coba saya tanya, Nabi itu sudah ikhlas belum? Sudah ikhlas belum? Pasti. Manusia yang paling ikhlas di muka bumi ini, manusia yang paling suci hatinya, paling bersih hatinya adalah Nabi kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan beliau, tetapi tetap Allah perintahkan kepada beliau untuk bergaul dengan orang-orang yang ikhlas agar beliau pun bisa istiqomah di atas keikhlasan. Jadi kalau kita pengen ikhlas, tempuh cara Nabi ini. Di mana Allah perintahkan kepada beliau di surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau, sabar. Karena untuk ikhlas itu perlu kesabaran. Kalau nggak sabar nggak bisa kita ikhlas, sulit. Perlu kesabaran dan nanti Allah akan kuatkan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan perkuat kesabaran kalian. Nabi diperintah untuk bersabar. Bersabar apa ini? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang selalu menyeru Rabbnya, selalu menyeru Allah, selalu bermunajat, selalu berzikir, selalu mendekatkan diri kepada Allah, bergaul bersama mereka di waktu pagi maupun petang, karena mereka itu orang-orang yang hanya mengharapkan wajah Allah. Yuriduna wajhah. Mereka mengharapkan wajah Allah. Nabi yang sudah ikhlas masih diperintah untuk supaya keikhlasannya terjaga, hatinya tetap bersih dan suci. Caranya kita butuh orang lain terkadang untuk bisa supaya kita istiqomah di atas keikhlasan. Sabarlah engkau bersama orang-orang lain yang mereka juga ikhlas. Ayo bergaul dengan mereka. Dengan siapa ini? Dengan kita? Bukan. Di sini ayatnya berkaitan dengan Rasul hendaknya bergaul dengan para sahabatnya, manusia terbaik di muka bumi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, manusia yang paling bersih hatinya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terpilih. Nabi diperintah untuk bersabar bersama mereka. Mereka selalu bermunajat, berdoa, beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, dan mereka pun mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka. Tetap bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, dengan orang-orang yang ikhlas tadi. Tetap jangan kau palingkan matamu dari mereka. Turiduna zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan dunia. Jangan kau palingkan matamu dari mereka karena kamu menginginkan kekayaan dunia ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari apa? Dari mengingat kami. Bergaul bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Jangan kamu bergaul, jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan mereka selalu berada dalam kondisi yang melampaui batas. Wa kana amruhu furata. Kita lihat ternyata Nabi pun diperintah agar beliau mendapatkan keistiqomahan. Istiqomah dalam kesabaran, istiqomah dalam keikhlasan, istiqomah dalam hal-hal yang menjadi ketaatan kepada Allah. Nah, disinilah Rasul saja dinasihati, diperintah untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Apalagi kita yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah amalnya. Terus terang, naik iman pernah terjadi, tapi turun iman lebih sering. Betul? Betul nggak Pak? Naik iman pernah terjadi, tapi turun iman maksudnya lebih sering. Kalau di sini kayaknya jarang ya. Jarang turun ya. Ya, lebih banyak naiknya. Alhamdulillah. Kalau begitu mudah-mudahan saya bisa mengikuti ya, seperti bapak-bapak sekalian yang sudah lebih baik dibandingkan saya. Betul Pak? Betul. Alhamdulillah, syukran. Ada yang mau bertanya?
Ada pertanyaan tentang masalah apa yang saya bahas? Tidak ada. Masya Allah. Tidak ada pertanyaan, menunjukkan paham dan memang sudah bisa mengamalkannya. Betul? Betul-betul tidak ada pertanyaan. Apa saya yang bertanya, Bapak menjawab? Mau dibalik? Alhamdulillah. Iya, kita sambung. Riya adalah amalan hati yang di situ ada dosanya. Jelas. Tanda-tanda orang yang riya berarti dia tidak ikhlas adalah pertama, dia malas ketika sedang sendirian. Lagi sendiri malas untuk beribadah. Ketika sedang sendiri malas untuk beramal saleh. Ketika sendiri tidak menunjukkan kedekatan dirinya kepada Allah. Itu yang pertama, malas. Dan malas ini adalah sifat kemunafikan. Ketika sendirian tidak mau beramal. Tapi yang kedua, ciri orang yang riya yang kedua, ketika di keramaian ramai orang yang hadir, maka terlihat dia seperti orang yang paling semangat. Ini tanda orang yang riya. Ketika sendirian malas beramal, tapi ketika ramai orang, maka dia orang yang paling semangat dalam beramal. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang yang riya adalah jika dipuji, maka dia pun semakin bersemangat beramal, dan jika dicela, maka turun semangatnya untuk beramal. Inilah tiga ciri orang yang riya yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya ulangi kembali. Tiga ciri orang yang riya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah pertama apa? Orang itu malas ketika sedang sendirian. Yang kedua, semangat ketika di tengah keramaian manusia. Yang ketiga, dia semangat untuk beramal ketika dipuji, dan dia malas untuk beramal ketika dicela. Ini ciri-ciri orang riya. Orang yang ikhlas, mau dipuji, mau dicela, dia tidak peduli, karena dia memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah. Saya mengerjakan ini karena Allah. Anda memuji saya, Anda mau mencela saya, silahkan. Yang penting saya melakukan ini karena Allah. Tidak tergantung kepada pujian, tidak tergantung kepada celaan, tidak tergantung kepada ramai atau tidaknya orang yang menyaksikan perbuatannya. Ini orang-orang yang ikhlas. Kadang-kadang ada orang-orang yang riyaknya terselubung. Ada riyak terselubung yang seolah-olah ikhlas, tapi sebetulnya bukanlah keikhlasan. Contoh paling gampang nih. Saya tanya, nikah itu ibadah bukan? Nikah ibadah bukan? Ibadah. Nikah itu ibadah. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang nikahnya sampai 2, 3, dan 4, istrinya banyak, lalu dia menceritakan kondisinya kepada kita untuk sifatnya apa? Memperdengarkan bahwa istri saya banyak. Pernah dengar? Kita nggak nanya, kita nggak tahu bahwa istrinya lebih dari satu, tapi dia menceritakan. Nikah ibadah bukan? Ibadah. Kenapa diceritakan? Kalau memang penting perlu diketahui, nggak apa-apa, kita pasti tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa dia, nggak kenal juga dia, atau mungkin teman kita udah lama nggak ketemu, dia menceritakan ibadah. Nikah tuh ibadah. Kalau betul-betul karena Allah, kenapa ada riya di situ? Betul? Tidak sedikit Pak, saya menemukan orang awam maupun para ustadz kadang-kadang dia menceritakan di majelisnya atau dengan orang-orang yang ada di sampingnya, istri anak ada 3 nih, istri anak ada 2. Untuk apa? Apa maksudnya? Kalau betul nikah itu ibadah, berarti ibadah itu harus disembunyikan. Betul-betul karena Allah. Tapi kalau memang diperlukan, memang kita beritahukan. Kalau memang dibutuhkan, diperlukan untuk diinformasikan. Tapi terkadang setan bermain di situ. Dia dibisikkan hatinya untuk menceritakan bahwa dia sudah memiliki kelebihan. Apa di sini? Ujub, bangga akan dirinya, betul?
Dia bangga akan apa yang dia lakukan. Lihat, antum nggak bisa, ana punya banyak. Untuk apa? Berarti ana memiliki kelebihan yang tidak antum miliki. Kemarin saya bertemu dengan seorang ustadz. Dia bertanya kepada saya, berapa istri antum? Saya bilang 1. Berarti antum belum punya istri. Hah? Istri saya 1, berarti antum belum punya istri. Loh, kenapa? Antum berapa? Kalau ana 3. Kalau 3 sudah punya istri, kalau 1 belum dianggap. Kenapa? Kata dia nih, kalau 1 namanya is 1, kalau 2 namanya is 2, kalau 3 namanya is 3. 1, 2, 3. Oh begitu, bahasa Inggris rupanya Pak. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berarti kalau istri berarti is 3 gitu. Jadi dia mengatakan kalimat seperti itu kepada saya. Jadi kalau bapak-bapak di sini masih 1, berarti is 1, Iswanto. Sama, saya juga masih is 1 Pak. Dan insya Allah seterusnya is 1. Ya, kalau yang 2 is 2, kalau istri itu baru 3. Saya katakan kepada ustaz itu, kalau 4 gimana? Is 4. Nggak bisa juga. Kalau ini bercanda aja sebetulnya. Tapi yang aneh adalah kenapa menceritakan kepada saya? Saya langsung teringat, nikah tuh ibadah. Ini kadang-kadang ada riak terselubung, Mbak. Terselubung. Ada ujub terselubung. Hati-hati. Kita anggap sepele. Allah tahu isi hati kita. Apa maksudnya menceritakan? Kalau anak sih sudah sekian. Kalau anak untuk apa? Berbangga-bangga. Masa berbangga-bangga dengan hal seperti itu? Bukankah itu lebih berat? Silakan bagi yang mampu, tapi jangan mengecilkan, jangan menghina yang lain yang belum ada kemampuan. Kalau di sini ada kemampuan semuanya? Udah mampu semua di sini? Untuk lebih dari 1? Jangan ya. Ada 5 syarat. Nah, ini tambahan ilmu ini. Ada 5 syarat seseorang laki-laki untuk boleh berpoligami. Jika tidak punya 5 syarat ini, jangan dilakukan karena akan berdosa yang akan kita alami. Mau? Mau diinformasikan? Semangat banget. Yang pertama, seseorang laki-laki yang ingin berpoligami harus punya ilmu. Ilmu bagaimana memanage rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sembarang nikah saja, harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu bagaimana cara mengatur rumah tangga yang benar, maka akan jatuh kepada dosa. Harus punya ilmu, wajib hukumnya. Yang kedua, seorang laki-laki ingin berpoligami, maka dia wajib memiliki apa? Finansial, kecukupan untuk bisa menafkahi anak dan istri. Karena semakin banyak anak, semakin banyak istri, kebutuhan semakin banyak. Dia wajib untuk mencukupinya. Bukan memperkaya mereka, bukan memperkaya, tapi memberikan kecukupan. Jangan sampai tidak diberikan kecukupan, apalagi ada kesengajaan, maka dosa yang akan didapatkan dan bukannya pahala. Yang ketiga, syarat bagi laki-laki kalau mereka ingin berpoligami supaya tidak ada dosa, di samping ilmu wajib, harus memiliki finansial, uang yang cukup. Yang ketiga, mereka harus kuat fisiknya. Bagi yang tidak kuat, jangan coba-coba. Sebentar ke rumah sakit, Budi Asih ya, sebentar-bentar ke Hermina. Ngapain ini? Sebulan sekali, sebulan 2 kali ke Hermina, sebulan sekali ke Budi Asih. Kenapa? Nggak kuat fisik dipaksakan. Jangan. Rasulullah beda. Kemarin pun saya ditanya oleh ibu-ibu di pengajian, kenapa Rasulullah boleh 9 sedangkan laki-laki yang lain tidak boleh lebih dari 4? Saya katakan beda. Yang 4 aja repot, apalagi 9. Rasulullah itu diberikan kekuatan fisik yang kuat yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, sehingga dalam satu malam ba'da isya beliau menggilir satu persatu istrinya, 9 orang dalam waktu yang bersamaan. Kalau antum
Antum menggilir 9 istri di malam hari dalam waktu yang sama di malam itu juga, maka besoknya saya pastikan ada bendera kuning. Paham? Besoknya ada bendera kuning, maksudnya apa? 9 kali 9 istri, besoknya ada bendera kuning. Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Beda, Rasulullah punya kekuatan yang Allah berikan, dan beliau menikah bukan karena hawa nafsu. Kok jadi cerita menikah ya? Tadi masalah ikhlas kan ya? Jadi kan nikah syarat poligami ya? Tadi masalah ibadah masalahnya kan? Contoh riak terselubung tadi, jadi kemana-mana ceritanya. Tadi apa? Pertama, kuat apa? Ilmunya. Yang kedua, kuat finansialnya. Yang ketiga, kuat fisiknya. Ya, jangan coba-coba, nanti ke rumah sakit terus. Yang keempat, harus kuat mentalnya. Kalau tidak kuat mental, jangan coba-coba. Ya, stres. Habis itu apa? Stroke. Habis itu apa? Mood. Meninggal dunia. Memikirkan bagaimana banyak permasalahan. Semakin banyak orang di bawah kita, semakin banyak permasalahan yang akan kita hadapi. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Stres. Nggak kuat mentalnya. Nah, orang seperti ini jangan coba-coba. Ya. Yang kelima, harus kuat apa itu? Dia memiliki banyak waktu untuk memperhatikan ya istri dan anak-anaknya. Jangan dibiarkan mereka terlunta-lunta, jangan biarkan mereka tidak ada pendidikan, tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, dan seterusnya. 5 ini kalau dimiliki oleh seorang laki-laki, insya Allah berarti dia insya Allah tidak ada dosa ketika mereka memiliki istri yang lebih dari 1. Tapi sekali lagi, meskipun dia mampu, tetap niatnya harus karena Allah, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk ujub, bangga akan dirinya. Nauzubillah. Apa yang kita dapat? Nggak sedikit ini. Bukan hanya orang awam, maaf, para ustadznya pun kadang-kadang ada yang seperti itu, berbangga-bangga dengan pasangan hidupnya. Ya, dengan kenapa? Karena jumlahnya lebih dari umumnya 1, dia bisa lebih, maka dia ceritakan, dia cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Ini riak terselubung. Kita bicara ikhlas. Maaf ya, kalau betul-betul Anda ingin menikah, silakan. Anda mampu 5 persyaratan tadi, bagi yang mampu silakan. Tapi jangan riak, jangan ujub, jangan mempertontonkan dan memperlihatkan, bahkan memberitahu orang nggak tahu pun jadi tahu. Subhanallah. Kesian, rugi yang didapatkan bukan suatu hal yang menjadi pahala yang besar, tetapi dosa yang besar karena sesuatu yang tidak ada niatnya untuk Allah, ada ujub, bangga, riya, ya, dan ada sum'ah. Sum'ah itu artinya memperdengarkan amalnya kepada orang lain. Maka apa yang dapat? Dosa besar, bukan dosa kecil. Karena sesuatu ibadah, dan nikah itu ibadah. Sesuatu ibadah yang seharusnya diperuntukkan untuk kepada Allah, dan ternyata diberikan kepada selain Allah, yaitu untuk manusia memujinya, supaya dia terkenal, supaya manusia menyanjungnya. Maka ini dosa besar, bukan dosa kecil. Tolong diperhatikan ya. Kita sama-sama berusaha menjaga hati kita agar bisa istiqomah di atas keikhlasan dan ketulusan dalam semua ibadah, bukan hanya sholat. Nikah pun ibadah, berarti harus ikhlas juga. Tidak ada sesuatu maksiat yang bisa mengotori hati kita. Ada pertanyaan? Nah, tentang poligami? Oh bukan. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan kita melakukan ibadah, cara konkret untuk kita mengharapkan Allah itu seperti apa gitu loh. Ketika kita sholat, kalau kita mengharapkan ikhlas karena Allah seperti apa tindakannya yang harus kita lakukan gitu. Itu satu. Yang kedua tentang riya mungkin ya. Jadi kadang-kadang kalau saya pribadi ketika sudah ada waktu sholat, kita ke masjid kalau ada waktu kan, terus
kadang-kadang dalam hati itu suka ada apa nih nggak sholat gitu kan, tapi jadi otomatis dalam hati itu seperti ada saya sholat gitu, dia enggak, jadi ada rasa bangga sedikit gitu. Iya. Cara baik, terima kasih. Iya, Anda tahu bahwa senjata pertama kali iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa bukan zina, bukan riba, bukan makan harta anak yatim, bukanlah dosa-dosa yang lain. Pertama kali serangan fajar, serangan pertama kali yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi kepada umat manusia adalah bagaimana caranya agar manusia tidak ikhlas. Kalau manusia sudah tidak ikhlas, gampang dia giring untuk dosa-dosa berikutnya. Makanya itu yang pertama kali dia katakan kepada Allah, bahkan bersumpah atas nama Allah di surah Al-Hijr, di surah 15 ayat ke-39 dan ke-40. Surah 15 ayat 39 dan 40. Iblis berkata, dan perkataan ini dicantumkan Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita semua. Dia mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku sesat, maka sungguh aku akan menjadikan seluruh kemaksiatan terasa indah, terasa benar dalam pandangan manusia, dan aku akan sesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas, yang terpilih, sulit bagi dia untuk menggodanya. Dia akan sesatkan semuanya, dan dia akan jadikan manusia memandang yang maksiat itu benar, yang dosa itu benar, perkara apapun yang terlarang oleh Allah dan Rasul benar semuanya. Zina tuh gak apa-apa kok, ekstrim banget. Zina tuh bagus, enak. Riba tuh bagus. Kita berbuat apa saja yang berdosa enak, bagus. Korupsi bagus. Itu kan tren saat ini adalah korupsi. Jangan disalah-salahkan, itu tradisi kita. Bahkan juara 1 sedunia, bagus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi langkah inilah yang harus kita hindari. Kita tahu dari mana bahwa kita itu ikhlas? Tentunya Allah yang maha tahu. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar, kita hanya mencoba bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi orang yang ikhlas. Bagaimana caranya? Tentunya ketika tadi dikatakan sholat ya, contohnya bagaimana kita bisa untuk bisa ikhlas, bisa merasakan keikhlasan. Ya tentunya ini harus dengan langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Kita harus berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita mampu menjadi orang yang ikhlas, dan kita pun melakukan latihan-latihan dengan kesabaran, banyak-banyak berpuasa sunnah. Orang yang banyak berpuasa sunnah biasanya dia lebih terlatih untuk bisa mampu ikhlas. Dan lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini sahabat Rasul. Masya Allah, beliau ternyata sangat takut menjadi orang yang tidak ikhlas, maka beliau pun berdoa, dan doa ini sering beliau panjatkan dalam hidupnya. Doanya seperti ini, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Perlu diterjemahkan? Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan amalku seluruhnya adalah amal yang saleh, dan jadikan amal yang saleh itu semuanya aku peruntukkan hanya untukmu ya Allah, dan jangan engkau jadikan sedikit pun dari amal tersebut aku peruntukkan untuk selain engkau. Sekali lagi ya, sebentar Pak, sedikit lagi. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang baik, dan jadikan amal itu aku peruntukkan betul-betul untuk engkau ya Allah, untuk mendapatkan wajahmu, untuk mendapatkan ganjaran darimu, untuk mendapatkan pahala dan surga darimu, dan jangan engkau jadikan sedikit pun dari amal tersebut aku peruntukkan untuk selain engkau.
Ini doanya Umar bin Khattab. Jadi apa yang kita cari? Wajah Allah. Apa yang kita cari? Ganjaran dan pahala dari Allah. Apa yang kita cari? Surga Allah. Itu yang ketika kita mampu menjadi orang yang ikhlas dan kita berusaha untuk seperti itu, maka kita tanamkan dalam hati kita untuk selalu berusaha mendapatkan nikmat yang tertinggi baik di dunia maupun di akhirat. Nikmat tertinggi di dunia adalah surga dunia, dan surga dunia berupa cintanya Allah kepada kita, dan nikmat tertinggi di akhirat adalah surga yang ada di akhirat. Dan semuanya perlu adanya wajah Allah yang kita cari. Kalau tidak ada wajah Allah di situ, maka kita pun tidak akan mendapatkannya. Mohon maaf, waktu sudah habis katanya ya. Ya, baru satu tadi. Ya, mudah-mudahan belum paham, supaya nanti bisa tanya lagi. Tanya lagi ya. Insya Allah setelah selesai Isya kita tidak ada tanya jawab, tapi kalau mau bertanya secara langsung bisa, insya Allah. Demikian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.